Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi dengan Mas Bro. Oke, podcast kita. Oke, mantap. Alhamdulillah. Menlanjuti kemarin kita sudah mengundang Bapak Muhammadul Hafid Ustadz selaku penyuluh agama di Kecamatan Kesamben. Betul. Yang membahas tentang kewajiban suami dan kiat-kiat berumah tangga keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dilanjutkan dengan hari ini tema kita kali ini lah kewajiban istri kepada suami. Iya. Untuk itu sudah kita undang Ibu penyuluh, ketua penyuluh di Kecamatan Kesamben, juga Ibu sebagai anggota sebagai bidang dakwah Muslimat NU di Kabupaten Blitar. Luar biasa sekali. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa. Luar biasa. Untuk tema pada siang ini kita minta dawuh-dawuh panjenengan berkaitan dengan kiat-kiat untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah atau kewajiban sebagai seorang istri, yang mana pada masa-masa ini, Mas. Betul sekali ya, masa-masa ini banyak sekali rawan sekali perceraian. Begitu pula yang sudah dibahas kemarin bersama Ustadz Mundul Hafid. Termasuk 80 atau 75% perceraian itu yang menuntut cerai itu adalah istri, Bu. Istri, Bu. Bagaimana Ibu untuk menyikapi hal semacam itu? Mungkin silakan, kami persilahkan waktunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di musim pandemi ini sangat banyak sekali kasus perceraian, di antaranya yang jelas faktor ekonomi. Karena memang di masa pandemi ini kita warga Indonesia terutama dan Kabupaten Blitar sangat-sangat merasakan dampak ekonomi bagi warga kita, sehingga bila kemudian di dalam rumah tangga kekurangan dalam hal ekonomi, maka itu juga salah satu pemicu di antaranya terjadinya perceraian di Kabupaten Blitar yang katanya konon menjadi nomor 3 seluruh Jawa Timur. Betul. Dengan update gitu. Termasuk ini kan juga tidak lain adalah tanggung jawab sebagai penyuluh, Bu, menyampaikan mungkin ke Jamiah Yasin atau sekarang di NU ada IPNU ya, IPPNU itu kiat-kiatnya bagaimana, Bu, untuk membentengi agar kita ibaratnya kaum wanita, Bro. Betul. Itu lebih bersabar. Mengingat kita ya sebagai suami sebenarnya sudah berusaha ya, Bro ya. Sudah lebih usahanya. Iya, baik. Karena memang fenomena ini kita benar-benar merasakannya, ya memang kita harus mengetahui, terutama bagi perempuan terutama, yaitu kita harus tahu tentang kewajiban seorang istri kepada suami dan juga keluarga. Yang pertama yang jelas, istri harus taat pada suami. Tawaduk. Iya, bukan tawaduk tapi ya taat. Taat itu dalam artian apapun yang dilakukan oleh suami dan diminta oleh suami, selagi itu bukan hal yang maksiat, kita sebagai perempuan harus taat dan harus mengikuti. Kemudian yang nomor 2 yaitu ketika di depan suami kita harus berusaha bermuka manis. Artinya bagaimana suami kita itu ketika melihat kita itu hatinya anyes, tenang, karena yang apa? Cemberut jadi hilang. Jadi bagaimana menyenangkan suami itu menjadi salah satu. Berarti ada pepatah mengatakan kalau di belakang suami sukses ada istri yang selalu mendukung. Ini memang benar ya, Bu ya? Iya, diantaranya memang seperti itu. Jadi ya perempuan ini termasuk salah satu figur penting di balik seorang lelaki, bagaimana kehidupan mereka bisa menjadi sukses dalam berumah tangga, dalam mendidik keluarga dan juga dalam bermasyarakat. Jadi memang itu juga termasuk tugas
jadi seorang istri, dari seorang istri harus seperti itu. Kalau kita misalkan sebagai seorang perempuan penampilan kita kurang menarik ketika di rumah, jangan salahkan ketika suaminya akhirnya nyawang sing ning omah sepet lah, golek sing ning njaba sing cuci mata katanya. Berarti istrinya nggak bisa dibuat cuci mata. Cuci mulut. Cuci mulut. Kemudian Oke. yang nomor 3, kewajiban seorang istri adalah menjaga harta rumah dan juga kehormatan dirinya. Menjaga rumah otomatis ketika suaminya bekerja atau ya meskipun di rumah, bagaimana rumah ini menjadi rumah yang menyenangkan bagi keluarga, sehingga suami ini ketika melihat rumah itu seakan kembali ke surga ketika lelah dari pekerjaannya, pulang ke rumah deh ayeme senenge mergo roh omahe masyaallah menyenangkan sekali. Kemudian harta otomatis harta suami harus kita jaga, jangan seenaknya kita menggunakan kemudian juga kehormatan seorang istri juga harus menjaga kehormatan dirinya, karena kehormatan dirinya dan juga suaminya ini harus benar-benar kita jaga. Dan jangan sampai itu keluar, karena kalau sampai keluar misalkan rahasia suaminya seperti apa dan lain sebagainya, orang di luar pasti akan menilai lelaki kita ini seorang lelaki yang kurang baik. Dan artinya kita berarti kurang bisa menjaga kehormatan suami. Kemudian yang nomor 4, berusaha mencari ridho suami dan kalau bisa menghindari kemarahan suami. Jadi kita berusaha bagaimana suami kita senang, walaupun juga tidak mudah, apalagi ketika di rumah. Angel nih. Ketika di rumah kita ini sudah lelah, walaupun kata orang perempuan itu kayaknya nggak bekerja, nggak menghasilkan, tapi sebenarnya kalau semua dinilai dengan uang, masya Allah, istri itu sudah mulai dari pagi sampai malam. Kalau digaji berapa ya? 24 jam. 24 jam. Oke. Ini kurang nih. Kemudian Kemudian bagaimana menghindari suami itu jangan sampai marah. Ini juga termasuk sulit. Sulit kenapa ya? Karena kadang kita sendiri juga punya emosi, lelah dan lain sebagainya. Tapi ketika pulang suaminya lelah, kita juga sama lelahnya. Ya ini harusnya ada saling memahami satu dengan yang lain sehingga jangan sampai menimbulkan kemarahan di antara satu dengan yang lain. Introspeksi diri. Gitu. Tapi kan kadang suami itu juga punya pendapat Bu. Rodok kereng kadang lek kurang ngoten suka marah-marah. Itu juga sebagai seorang istri kadang juga ikut marah juga. Kita mengeluarkan jurus itu ini kok neraka katut swarga nunut dan neraka katut nih loh. Kalau untuk masalah ekonomi saya kira memang harus ada kerjasama antara lelaki dengan perempuan, suami dengan istri. Apalagi di musim pandemi ini bagaimana kita tahu sulitnya untuk mencari nafkah bagi seorang suami. Maka kalau istri itu seorang istri yang cerdas, pasti dia mikir piye ya carane aku iso ngewangi bojoku ben bisa membantu biar suamiku yang sudah kerja lelah dengan penghasilan yang kurang, saya juga bisa membantu untuk mencukupinya. Harusnya ini harus saling ada komunikasi di antara dua orang. Saling melengkapi ya Bu ya. Iya, saling melengkapi. Mungkin kalau ibu rumah tangga itu cocoknya kalau kerjaan ya kerja mungkin online juga. Online. Atau sekarang itu memang di depan rumah itu ada membuat cemilan terus di online kan atau sosis dan sosis bakar juga bisa. Gitu. Mungkin ya kita apapun lah. Bisa membantu. Kalau istrinya kreatif insya Allah bisa menghasilkan uang. Terus yang kelima. Ini saya teruskan dulu. Untuk yang kelima, ini walaupun kemarin saya mendengar dari Ustadz Munir, walaupun urusan untuk menggauli istri itu bukan satu yang wajib
minimal setahun, 1 kali seumur hidup itu sudah. Tapi saya kira menurut sebagian orang itu juga sangat penting. Sangat penting karena ya semakin zaman semakin kesini, saya kira orang itu punya pandangan dan juga keinginan yang berbeda. Saya kira perempuan itu juga harus tahu bagaimana caranya suami ini juga senang ketika waktunya lelah, waktunya tidur, kemudian istrinya memahami. Pijeti. Berawal dari mijetil biasanya. Urusan ranjang ini juga sangat penting, saya kira juga termasuk salah satu di antara pemicu perceraian di Kabupaten Blitar, karena mungkin perempuan itu kalau kurang puas atau bagaimana, nah itu nanti bisa juga menuntut. Dosennya pengalaman pribadi nih. Berarti gini Ibu Ustazah, mungkin karena pesatnya media sosial, kadang suami kan melihat di HP itu wanita cantik-cantik, ketika di rumah sama suami sama istri tidak disuguhi, berarti diberikan nafkah batinnya, kadang larinya kan gitu, tidak terkontrol. Iya, itu salah satu pemicu perceraian di Kabupaten Blitar dan juga mungkin seluruh Indonesia. Kemudian yang nomor 6 termasuk kewajiban istri, bagaimana bisa menambah rasa bahagia di dalam keluarga. Ini saya kira juga sangat penting, bagaimana seorang istri ini menciptakan keluarga yang bahagia, mungkin dengan membuat makanan kecil di saat semuanya lagi santai, atau mungkin mengajak melihat sesuatu yang sangat bermanfaat untuk keluarga. Saya kira rekreasi. Rekreasi, tapi yang mungkin nggak terlalu mahal. Bisa kan kita misalkan pergi ke sawah, pergi ke manapun yang membuat orang ini hatinya terhibur. Itu saya kira diantaranya itu. Termasuk gini Ibu, sekarang banyak para ibu-ibu atau istri itu minta pergi atau bekerja ke luar negeri. Itu fenomenanya sangat besar sekali atau banyak sekali. Akhirnya terjadi timbul permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan katakanlah perceraian. Untuk himbauan atau pesan-pesan untuk istri yang sedang membantu suami berjuang mencari nafkah itu bagaimana Bu untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan diperbolehkan atau tidak? Sebenarnya boleh seorang istri itu membantu suaminya untuk bekerja. Itu karena ya memang tadi seperti yang saya sebutkan itu mungkin bisa membantu tambahan income bagi keluarga. Tapi terkadang masyarakat kita ini masih kurang memahami, atau mungkin ketika kita sudah melihat di luar itu bagaimana contoh yang sudah ada, ketika seorang perempuan, seorang istri keluar negeri, apa yang terjadi pada rumah tangganya? Anaknya kurang kopen, suaminya kesepian, bahkan mungkin juga mencari istri lagi, mencari selingkuhan dan lain sebagainya. Maka betapa kalau kita ini mau berpikir sebagai perempuan yang cerdas, saya kira pasti eman-eman kalau sampai rumah tangga yang sudah dibina selama sekian tahun akhirnya hancur karena keinginan yang memang itu ya manusiawi sebenarnya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita menjadi seorang istri ini bisa menerima dan kalau bisa membantu suami untuk masalah ekonomi, sehingga tidak ada terjadinya perpisahan dan lain sebagainya. Dan bagaimana anak ini ketika ditinggal oleh ibunya menjadi anak yang kurang kasih sayang. Betul sekali. Saya kira ini memang sangat-sangat merugikan. Kalau perempuan cerdas pasti berpikir sampai ke situ, sehingga ketika mau keluar negeri pikir-pikirlah eman-eman, sehingga akhirnya mungkin ya kreatif lah yang kalau bisa digali lah bagaimana kreativitas seorang perempuan sehingga bisa nanti membantu tanpa harus keluar negeri. Lebih banyak mandorotnya. Iya, lebih banyak mandorotnya. Cobaannya lebih besar, cobaan. Berarti harus imannya harus lebih kuat lagi kalau mau niat untuk membantu suami kerja, otomatis harus
suaminya harus imannya benar-benar kuat, dipikir, istrinya juga, akhirnya tujuan utama membentuk keluarga itu tercapai, malah hancur di tengah jalan gitu ya Bu ya. Betul. Bagaimana Rasulullah sudah mencontohkan pada semua umatnya keluarga rumah tangga beliau dengan Dewi Aisyah yang begitu sangat romantis. Saya kira itu sangat-sangat patuh dicontoh oleh semua wanita di seluruh dunia dan juga oleh semua suami di seluruh dunia. Ketika Rasulullah marah, bagaimana Aisyah menghibur, bagaimana menurunkan kemarahan Rasulullah ketika si Dewi Aisyah ini juga lagi emosi, bagaimana Rasulullah berusaha menurunkan emosinya dengan mungkin diajak bercanda dan lain sebagainya. Sehingga kerjasama, sinergi dan kemudian hubungan yang erat seorang suami dan istri ini insya Allah akan terbangun dengan baik, sehingga insya Allah akan jarang terjadi perceraian. Kunci utama dalam rumah tangga. Kunci utama adalah komunikasi. Komunikasi sering-sering. Mungkin kalau sekarang bisa WA video call ketika kerja di luar, mengabari video call, dilihat situasi. Mungkin tapi sini sedikit sekali. Kalau seperti itu sedikit sekali. Banyak repotnya. Oke. Kemudian di antara pemicu perceraian di antaranya adalah zaman medsos ini memang sangat-sangat mudah banyak sekali. Termasuk di antara pemicunya. Kenapa? Satu keluarga, contoh dalam satu keluarga ayahnya bermain HP, ibunya bermain HP, anaknya karena orang tuanya sibuk juga dipegangi HP. Apa yang terjadi dalam satu rumah tangga? Tidak ada komunikasi sama sekali. Dengan orang luar berkomunikasi, tapi dengan keluarga sendiri acuh tak acuh. Banyak sekali ya. Iya, banyak. Dekat sekali. Tapi terasa jauh. Betul sekali. Tinggal bagaimana kita menyikapi atau memanfaatkan media sosial untuk yang lebih baik. Termasuk kita membuat video ini kan tujuannya adalah untuk buat baik, kita manfaatkan, kita bagaimana isi. Dalam keluarga itu terjadi keluarga yang harmonis. Ya, betul. Yang saling komunikasi dengan baik, yang saling tersenyum karena tadi sudah melihat video kita. Ya, terima kasih Ibu atas apa yang disampaikan. Lain kali kita undang lagi, kita berbagi, kita begini Bu, diskusi. sebentar. Ini sebelum kita tutup ya. Ini pesan Bunyai. Nah, pesan Bunyai terhadap para istri khususnya di wilayah Kabupaten Blitar aja lah ya. Pesan Bunyai. Nah. Baik, saya sendiri bukan seorang istri yang baik, belum bisa menjadi istri yang baik. Tapi paling tidak marilah sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, kita contoh pada Dewi Khadijah, Dewi Aisyah, yang mana beliau dalam berumah tangga dengan baginda Rasulullah selalu terlihat harmonis. Karena apa? Karena adanya saling pengertian dan cinta yang sangat dalam kepada baginda Rasul, sehingga sedikit satu masalah tidak menjadi pemicu daripada terjadinya kerusakan dalam rumah tangga. Yang paling penting seorang perempuan itu bagaimana pandai mematut diri, bagaimana menempatkan diri sebagai seorang istri dan juga seorang ibu dan juga sebagai figur dalam masyarakat, sehingga nanti apapun yang kita lakukan insya Allah akan ditiru oleh anak-anak kita. Kalau kita baik maka insya Allah anak-anak kita baik. Bukankah ada sebuah pepatah yang mengatakan al-madrasatul ula, ibu adalah madrasah yang pertama. Sehingga memang seorang ibu benar-benar harus menjadi figur dan contoh bagi keluarganya, sehingga terjadilah keluarga yang sakinah. Terima kasih itu. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Luar biasa. Kita sampai ternyuh. Semoga istri kita juga melihat video ini nanti. Iya, betul. Pesan-pesan untuk acara yang kita undang untuk besok itu kira-kira dari Ustadz apa Ustazah? Ustadz. Oke. Ustadz, Ustazah, Ustadz lagi. Selingan. Oke.
Bunyai terima kasih sudah mau rawuh teng mriki. Sama-sama. Semoga apa yang jenengan sampaikan bisa bermanfaat buat kita, Amin. bermanfaat buat Amin. orang Para banyak, pendengar, para penonton. Nah, Oke. Terima kasih, kita akhiri. Banyak kata, banyak tingkah laku yang kami kurang berkenan di hati panjenengan, Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.